Waldorf sangat khas dan cukup menghipnotis kalau buat saya, dan satu hal yang saya lihat persamaan antara Waldorf dan Montessori adalah pendidiknya, pengajarnya, gurunya itu menjadikan filosofi masing-masing metode ini sebagai gaya hidup. Jadi bukan sekedar satu cara untuk memberikan pembelajaran ke anak-anak, tapi mereka menjadikan ini bagian dari hidupnya mereka. Jadi kita bisa lihat, saya melihat dari Teh Kenny, Mbak Puspa, kemarin dengan Miss Ivy ya, Montessori, dan beberapa Montessorian yang saya kenal, dan Waldorfian yang saya kenal, saya bisa melihat esensi Waldorf dan esensi Montessori di setiap personel ini. Jadi semoga hari ini teman-teman bisa belajar banyak dari Teh Kenny tentang Waldorf, dan nanti juga ada Mbak Puspa, mungkin nanti bisa menambahkan tentang craft-nya Waldorf yang luar biasa ya. Jadi terbukti bahwa head, hand, and heart itu emang jadi satu ya, align gitu ya. Pokoknya luar biasa sekali. Saya tidak akan banyak-banyak bercerita. Nanti silahkan Teh Kenny aja yang menyampaikan tentang Waldorf dan the wonder of Waldorf gitu kalau saya bilang. Bu Ika, nanti yang bacakan CV-nya Bu Teh Kenny mungkin Bu Ika kali ya yang lebih cocok ya. Bagaimana? Suatu kehormatan saya berikan untuk Bu Ika. Oke, boleh mangga, sambil menunggu Mbak Lulu. Boleh. Ya, siap. Ya, ini juga Mbak Lulu belum masuk ini. Iya, Miss Ivy, tidak apa-apa. Baik-baik, saya akan bacakan. Saya akan bacakan CV dari narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Ibu Kenny Dewi Krisdiani, lahir di Bandung pada tanggal 14 Mei tahun 1975. Lulus dengan predikat cum laude Magister Manajemen dari School of Business and Management ITB. Ia adalah seorang pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, tempatnya mengenyam pendidikan S1 dulu. Pengalaman mengajar selama kurang lebih 22 tahun dan pengalaman mendampingi kedua anaknya membuat perhatiannya tak pernah luput dari dunia pendidikan dan dunia anak. Ia telah mengikuti part-time program Steiner Waldorf Early Childhood Education Course di Bangkok selama 3 tahun bersama dengan suaminya dan rekan-rekannya di dalam satu komunitas. Dan saat ini beliau menjalankan sebuah taman bermain dan taman kanak-kanak jagat alit dengan menggunakan konsep pendidikan Waldorf. Waldorf ya Bu ya, yang betul ya. Sebagai cicit dari seorang pahlawan nasional, Ibu Raden Dewi Sartika, ia percaya bahwa pendidikan seyogyanya disampaikan tidak hanya melalui kepala, tetapi juga tangan dan hati. Mengintegrasikan ilmu pengetahuan, seni, dan spiritual. Ia pun aktif menulis cerita anak, mendongeng, dan menjadi pembicara mengenai pendidikan pada umumnya dan pendidikan Waldorf pada khususnya. Itu Bu Nasta, biodata dari Teh Kenny. Keren ya, keren banget ya. Tapi ini kalau teman-teman ketemu aslinya, beliau ini super humble. Itu sebabnya cocok sekali dengan tajuk kegiatan yang diadakan oleh Squad Pot Indonesia, Kartini Pendidikan yang Membumi dan Berkesadaran. Kenapa ada kata-kata membumi? Karena memang sudah diawali dari Bu Wahya kemarin ya, itu Ki Hajar Dewantara jelas gitu ya, sangat down to earth. Kemudian dilanjutkan oleh Miss Ivy kemarin, Montessori juga salah satu yang down to earth. Nah, sekarang kita ketemunya dengan Teh Kenny. Ini beliau sangat humble sekali, pokoknya super duper luar biasa deh gitu ya. Dan sesuai dengan ciri khas Waldorf itu penuh dengan warna-warna yang soft, lembut. Nah, Teh Kenny adalah pribadi yang seperti itu, lembut dan soft. Oke. Teh Kenny malah dada. Oke, mangga Teh Kenny untuk mempersingkat waktu, silahkan dimulai. Mbak Lulu sudah masuk nih. Aku udah ikut. Iya.
Dimulai aja, Mbak Anasta, Mbak Ika. Ya, mangga. Boleh Oke, Kenny. ya. Sebentar. Ya, Saya udah Mbak bismillahirrahmanirrahim. Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan oleh pertamanya Mbak Anasta yang menghubungi saya, tentunya juga kepada Squad PAUD ya, Mbak Ika juga dan rekan-rekan di Squad PAUD. Semua yang Mbak Anasta katakan tadi, saya anggap sebagai doa semuanya ya, dan saya aminkan gitu. Gitu ya. Oke, di sini ada beberapa teman-teman yang sudah pernah bertemu, sudah pernah berkenalan dengan saya. Juga ada beberapa yang tentunya diberi kesempatannya bertemunya adalah di hari ini, hari Selasa ya, tanggal 4 Mei jam 15.14. Nah, saya diminta untuk membagikan hal mengenai pendidikan Waldorf. Nah, ini Mbak Luluk ya. Salam kenal Mbak Lulu. Salam kenal Teh Kenny. Iya. Mohon maaf terlambat, baru pulang soalnya. Iya, nggak apa-apa. Oke, sudah dimulai ya tadi ya? Iya, tadi udah Iya, sudah, Mbak berkenalan. Iya. Oke, terima kasih. Selamat dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ada dua kata ya yang sangat menarik sebetulnya dari tema acara yang diadakan oleh Squad PAUD ini adalah berkesadaran dan membumi. Berkesadaran dan membumi. Pertama kali saya baca temanya, muncul banyak pertanyaan gitu ya di kepala saya. Tapi kemudian juga saya berpikir bahwa makin ke sini rasanya kita semakin banyak tantangan untuk menyadari bahwa diri kita, menyadari secara sadar bahwa diri kita ada di bumi ini dan menjalankan peran tertentu di bumi ini. Semakin ke sini itu semakin besar tantangannya untuk menyadari hal itu gitu. Oke, kemudian saya akan kaitkan juga dengan apa itu pendidikan Waldorf. Saya akan share screen ya. Oke. Bentar. Bentar ya, saya atur-atur. Ya. Jadi pendidikan Waldorf itu diprakarsai oleh Rudolf Steiner, seseorang yang berkebangsaan Austria. Beliau diminta oleh temannya, gitu ya, untuk mendirikan sebuah sekolah di daerah Jerman. Ya, waktu itu sekolah pertama itu akhirnya berdiri di Stuttgart, Jerman pada tahun 1919 gitu. Jadi pemprakarsanya namanya Rudolf Steiner. Nah, Rudolf Steiner ini memang selain beliau memprakarsai Waldorf Education, juga beliau punya keahlian di banyak bidang. Jadi ada keahliannya di bidang arsitektur, ada di bidang pertanian, ada juga di bidang kedokteran gitu ya. Dan beliau menggunakan filosofinya adalah antroposofi. Jadi antroposofi ini bukan hanya dalam hal pendidikan, tapi juga dalam berbagai hal yang beberapa diantaranya saya sebutkan tadi. Gitu. Nah, sehingga kalau kita ketemu sekolah-sekolah Waldorf ya, banyak sekolah-sekolah Waldorf yang menggunakan biodynamics farming untuk pertaniannya atau perkebunannya pakai sistem biodinamik
Itu juga dari Rudolf Steiner. Kemudian mungkin juga ada konsep arsitekturnya yang mengambil dari pemikiran Rudolf Steiner. Kemudian juga dari sisi kesehatannya juga ada ngambil dari pemikiran Rudolf Steiner. Jadi itu masuk ke dalam apa-apa yang kita lakukan di sekolah-sekolah Waldorf gitu. Nah, pertama kali saya mengenal Waldorf, saya terkesan dengan dua hal yang dikemukakan oleh Rudolf Steiner ini. Sebetulnya ada 3, tapi saya ambil 2 gitu ya. Di sini dikatakan our highest endeavor must be to develop free human beings who are able of themselves to impart purpose and direction to their lives. Nah, ini benar-benar membuat saya terkesan karena seperti yang tadi saya ungkapkan di awal, tema dari acara ini ya, berkesadaran membumi gitu ya. Bagaimana kita menyadari diri kita sebagai bagian dari makhluk hidup, sebagai bagian dari makhluk hidup di bumi ini, yang sebetulnya kita adalah free human beings gitu ya. Tapi juga kita punya sesuatu hal, punya misi, punya tugas di bumi ini yang akan kita jalankan, yang akan kita selesaikan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita menyadari hal itu? Apakah kita menyadari purpose and direction of our life gitu kan? Apakah kita menyadari bahwa kita di bumi ini tuh punya tugas, punya tujuan, bagi yang dapat kita lakukan bagi makhluk-makhluk yang ada di bumi ini gitu. Lalu yang kedua adalah receive the children in reverence, educate them in love, and send them forth in freedom. Nah, jadi untuk melakukan untuk menjadi free human beings yang menyadari keberadaannya di bumi ini, yang memiliki purpose and direction, apa yang dapat kita lakukan nih sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai orang dewasa yang mendampingi anak-anak. Nah, sepemahaman saya hari ini adalah yang bisa kita lakukan, receive the children in reverence. Bagaimana kita menerima anak-anak yang ada di sekeliling kita, baik anak kita sendiri maupun anak-anak di sekolah gitu ya, ataupun anak-anak. Bagaimana kita menerima mereka in reverence, dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa takzim, dengan menyadari bahwa anak-anak itu dikirimkan kepada kita sebagai anak kita sendiri, sebagai anak-anak di sekolah kita, ataupun dimanapun itu, dikirimkan kepada kita tuh bukannya suatu kebetulan gitu. Bukannya suatu kebetulan, tapi mereka adalah adalah hadiah, adalah karunia ya. Adalah karunia yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Jadi receive the children, dan kita memandang anak-anak itu dengan penuh takzim. Kalau kemarin Bu Wahya itu mengatakan bahwa kita seperti, kalau nggak salah beliau menggunakan istilah kita seperti menghamba ya kepada anak-anak, betul nggak ya? Kita seperti menghamba kepada anak-anak. Nah itu tuh ya, meskipun mungkin istilah menghamba itu agak gimana ya kalau kita pergunakan dalam keseharian kita. Tapi ya memang seperti itulah bagaimana kita benar-benar takjub gitu, takzim akan kehadiran anak-anak, sehingga kita menghormati anak-anak sebagai makhluk yang dikirimkan kepada kita bukan secara kebetulan. Kemudian kita educate them in love and send them forth in freedom. Sehingga kita nanti bisa menghantarkan mereka nanti, tapi ya, sehingga kita nanti bisa menghantarkan mereka in freedom. Nah, freedom di sini juga kebebasan, di sini juga kebebasan yang seperti apa gitu. Nah, ini dua hal ini yang membuat saya sangat tertarik pada pendidikan Waldorf ketika saya pertama kali berkenalan dengan pendidikan Waldorf. Nah, kemudian mudah-mudahan ini jelas tulisannya. Bagaimana kita send them forth in freedom atau receive the children in reverence, yang dua hal yang dikatakan di awal tadi ya. Bagaimana kita melakukannya sebagai guru, sebagai orang tua. Nah, menurut sepemahaman saya gitu ya hari ini adalah bahwa kita sebagai orang tua atau sebagai guru memberikan gambaran bahwa dunia ini tuh baik loh.
dunia ini tuh baik, the world is good. Dunia ini tuh indah, the world is beautiful. Dan dunia ini tuh bisa dipercaya, the world is truthful. Dunia ini baik, dunia ini indah, dunia ini bisa dipercaya. Maka kamu, anak-anak, datang ke dunia ini, melihat segala kebaikan, keindahan, dan kamu bisa mempercayai dunia ini. Gitu. Jadi kita sebagai orang dewasa memberikan 3 gambaran tadi kepada anak-anak, sehingga anak-anak bisa bilang bahwa, oh ya, saya mau datang ke dunia ini, saya mau hadir di dunia ini, saya mau berpartisipasi di dunia ini, saya mau melakukan sesuatu yang bermakna di dunia ini. Sehingga hidup saya ada purpose-nya, ada direction-nya. Nah, kalau saya memandang bahwa dunia ini tidak baik, tidak indah, tidak bisa dipercaya, maka apa yang akan saya lakukan di sini, di dunia ini? Jangankan melakukan sesuatu, bahkan mungkin saya hadir di dunia ini pun karena terpaksa gitu. Nah, ini yang kami usahakan berikan kepada anak gambaran bahwa the world is good, the world is beautiful, and the world is fruitful. Nah, ketiga hal ini diberikan secara bertahap. Nah, jadi kalau Rudolf Steiner itu beliau mengatakan ada 3 tahapan perkembangan anak. Dari umur 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, dan 14 sampai 21 tahun. Ya, kalau nggak salah ini sama atau hampir sama ya dengan pembagian yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Nah, memang Ki Hajar Dewantara itu juga mengambil mengambil pendapat-pendapatnya itu atau ya pendapat-pendapatnya itu dari diantaranya dari Rudolf Steiner, kemudian juga dari Maria Montessori dan dari Rabrin dan dari Tagore ya kalau nggak salah. Nah, jadi pembagiannya seperti itu. The world is good. Kita memberikan gambaran bahwa dunia ini baik. Kamu mau lari-lari, kamu mau manjat pohon, kamu mau main air, silahkan. Karena apa? Karena dunia ini baik. Nah, itu diberikan kepada anak usia di bawah 7 tahun. Kita memberikan gambaran bahwa dunia ini baik. Kamu mau menggambar apa saja, kamu mau menggambar langit berwarna hijau, kamu mau menggambar awan berwarna merah, silahkan, nggak apa-apa. Karena apa? Karena dunia ini baik. Tapi kalau kita bilang, awas jangan lari ke sana, nanti jatuh loh. Awas jangan naik tangga dong. Aduh, jangan naik tangga. Itu kan bahaya. Berarti kita kan memberikan gambaran bahwa dunia ini nggak baik. Penuh dengan bahaya. Penuh dengan segala sesuatu yang bisa dikhawatirkan. Gitu. Jadi 0 sampai 7 tahun kita memberikan gambaran bahwa dunia ini baik. Kemudian 7-14 beautiful, 14-21 kita memberikan gambaran bahwa dunia ini bisa dipercaya. Saya fokus ke 7 tahun ke bawah ya. Nah, ini kali ya gambarnya karena pakai pensil. Oke, nah bagaimana kita memberikan gambaran bahwa dunia ini baik, beautiful, dan dapat dipercaya, gitu ya. Nah, kita memberikannya melalui apa? Melalui tangan. Jadi kalau Rudolf Steiner bilangnya melalui tangan, kemudian melalui hati dan melalui kepala gitu ya. Jadi pendidikan diberikan melalui tangan, melalui hati dan melalui kepala. Nah, sebetulnya kalau secara literally bukan hanya tangan ya yang mengerjakan sesuatu tuh ya, yang doing itu kan bukan hanya tangan, ada juga kontribusi kaki, ada juga kontribusi anggota tubuh yang lainnya. Tapi terutamanya adalah tangan. Nah, jadi melalui apa? Melalui tangan. Ya, melalui tangan. Melakukan sesuatu. Untuk apa kita memberikan pendidikan melalui tangan, melalui hal-hal yang dilakukan, melalui praktik gitu ya, untuk membangun karsa, ya, untuk memperkuat karsa.
karsa adalah kehendak yang muncul dari dalam diri sendiri. Kehendak yang muncul dari dalam diri sendiri. Saya mau nyapu halaman bukan karena disuruh orang tua saya, bukan karena saya takut dimarahin ayah, bukan. Tapi saya memang berkehendak untuk nyapu halaman. Kenapa? Karena kalau saya nyapu halaman, halaman saya akan kelihatan lebih indah, gitu. Jadi karsa, saya berkehendak untuk belajar. Saya ingin belajar karena memang itu kehendak saya sendiri, bukan karena takut dapat nilai yang jelek, bukan juga karena pengen dapat nilai yang bagus, tapi saya memang pengen belajar. Karena apa? Karena itu adalah kebutuhan saya. Dengan belajar saya bisa menambah pengetahuan yang bisa saya gunakan dalam kehidupan ini. Lalu melalui apa lagi? Melalui hati. Melalui hati. Nah, melalui hati untuk apa? Untuk memperhalus, untuk melembutkan rasa. Untuk memperhalus, untuk melembutkan rasa. Apa-apa yang masuk ke dalam hati akan terasa indah. Ya, hal-hal yang indah yang masuk ke dalam hati bisa kita rasakan dengan begitu indahnya. Dan kemudian kita menyenangi, menyukai hal-hal keindahan tersebut, kita mencintainya, dan kemudian kita bisa lakukan dengan sepenuh hati sesuatu hal yang masuk ke dalam hati. Dan melalui apa lagi? Melalui kepala. Untuk apa? Untuk menutrisi ya. Untuk menutrisi. Kalau saya pakai istilahnya untuk menutrisi nalar. Untuk menutrisi nalar. Jadi memang disebutnya thinking ya dalam bahasa Inggrisnya hands, heart, and head. Kemudian willing, feeling, dan thinking. Nah kalau kita terjemahkan thinking ke dalam pikiran gitu ya menjadi pikiran. Sebetulnya thinking yang dimaksud oleh Rudolf Steiner itu lebih luas daripada pikiran. Mungkin mungkin kata yang bisa mengungkapkannya meskipun nggak penuh gitu ya adalah nalar gitu ya. Kalau dari yang saya ketahui nalar itu katanya lebih kuat daripada pikiran lah gitu ya. Jadi saya sampai hari ini menggunakan kata nalar. Jadi melalui tangan, hati, dan kepala untuk membangun karsa, kehendak, untuk memperhalus rasa, dan untuk menutrisi nalar. Itu yang kita berikan kepada anak-anak. Nah, untuk anak 7 tahun ke bawah, yang difokuskan adalah yang ini. Pendidikan diberikan melalui tangan kepada tangan untuk memperkuat, membangun karsa. Jadi, karena memang secara nalurinya ya, secara fitrahnya juga, anak-anak itu kan namanya anak-anak umur 7 tahun ke bawah nggak mau diem ya. Mereka terus bergerak, mengeksplorasi, mencari tahu, mencoba. Baik awalnya dengan anggota tubuhnya sendiri, ya. Kalau bayi itu kan suka main-mainin tangannya, masukin tangannya ke mulut, bahkan kakinya. Itu semua adalah sebetulnya untuk membangun karsa, dalam rangka membangun karsa seorang bayi. Dan kemudian seorang anak, bayangkan seorang anak yang tadinya hanya bisa terbaring gitu ya, berbaring gitu ya sebagai seorang bayi, kemudian lama-lama dia bisa menggerakkan lehernya, kemudian dia bisa duduk, kemudian dia perlahan bisa merangkak gitu ya, kemudian bisa berdiri, kemudian bisa berjalan. Bayangkan segimana besarnya usaha yang dilakukan untuk itu dan segimana besarnya karsa yang dibutuhkan untuk itu gitu. Dan ketika mereka sudah bisa berjalan, kemudian mereka berlari-lari, kemudian mereka naik tangga, kemudian mereka segala macam itu betul-betul proses memperkuat karsa yang dibutuhkan oleh anak. Karena tidak jarang ya sekarang kita melihat, atau saya sendirilah ya sebagai orang dewasa ya, kadang-kadang saya lebih besar di thinking ketimbang willing. Ya, jadi kalau mau melakukan sesuatu itu saya pikirin dulu ya. Waduh, ini baiknya kayak gimana ya?
aduh kalau ini mungkin ada dampak negatifnya ya, kalau ini buruknya kayak gimana, oh tapi kalau ini gimana ya, waduh kalau terjadi, wah apalagi zaman sekarang, zaman pandemi kayak gini, wah terus aja dipikirin, akhirnya nggak melakukan apa-apa gitu. Jadi kita kayak punya ide itu yang besar-besar, yang hebat-hebat ide itu, tapi yang kita lakukan apa? Nggak ada gitu. Jadi cuma sebatas di kepala aja gitu. Ya, nah ini justru yang kita butuhkan ya, keseimbangan, sebetulnya keseimbangan antara thinking dan willing ya. Tapi kadang-kadang kita berat atau terlalu besarnya di thinking atau terlalu besarnya di willing. Kita ya udahlah kerjain aja lah. Gimana nanti ya? Mau dampaknya kayak gimana? Udahlah kerjain aja, nggak dipikirin dulu. Gitu, itu yang beratnya di willing. Jadi kita ingin mencari keseimbangan antara thinking dan willing, di mana pada usia 7 tahun ke bawah kita perkuat dulu will-nya. Oke. Nah, lalu jadi ada thinking, willing, ada willing, feeling, thinking. Ya, jadi melalui itu pengajaran diberikan, juga melalui 12 indera. Jadi Rudolf Steiner bilang ada 12 indera katanya ya, yang dimiliki oleh kita gitu loh. Nah, 12 indera ini fokus perkembangannya dibagi menjadi 3 sesuai dengan perkembangan usia. Pada usia 7 sampai 12 tahun yang difokuskan adalah sense of balance, sense of movement, sense of life, dan sense of touch. Ini yang difokuskan. Bukan artinya anak-anak usia 5 tahun, 6 tahun, atau lebih kecil daripada itu nggak punya sense yang lainnya. Mereka sudah punya sense yang lainnya, tapi kita fokuskan ke 4 indera dasar ini. Nah, 4 indera dasar ini nantinya akan mempengaruhi indera yang paling tinggi, atau indera yang perkembangannya difokuskan pada usia 14-21 tahun. Jadi indera ini balance, keseimbangan, yang difokuskan pada usia 07 tahun akan mempengaruhi sense of hearing pada usia 14-21 tahun. Ya, kita kalau misalnya mau mendengarkan suara yang samar-samar, pasti kita harus diam, berhenti, dan fokus, konsentrasi untuk mendengarkan suara yang samar tersebut kan. Nah, ini kaitan balance dengan hearing. Kemudian sense of movement. Sense of movement akan mempengaruhi sense of speech, sense of word. Bagaimana kita berbicara. Kita gampangnya begini, kalau kita berbicara, saya misalnya sekarang sedang berbicara, kayaknya kita nggak pernah berbicara hanya mulut aja yang bergerak. Ya kayak patung terus mulutnya doang yang bergerak, tanpa ada gesture, tanpa ada ekspresi, tanpa ada non-verbal communication yang lainnya gitu. Pasti kita pakai gesture, pakai ekspresi, pakai body language gitu ya. Nah kalau kita nggak bisa berekspresi, tidak bisa menggerakkan badan kita, anggota tubuh kita, tangan kita dengan bebas, maka kata-kata yang keluar pun akan ada hambatan gitu. Jadi pada ranah yang paling fondasinya adalah pengertiannya seperti itu, bagaimana sense of movement bisa mempengaruhi sense of word. Nah, kemudian sense of life. Sense of life ini mungkin agak sesuatu hal yang baru mungkin ya. Sense of life adalah bagaimana kita merasakan diri kita tuh sehat atau ada sesuatu yang sakit nih. Ya, jadi bagaimana kita bisa merasakan bahwa ketika kita jatuh, kita merasakan sakit. Ketika kita flu, kita merasakan juga kepala pusing dan hidung nggak enak, gitu ya. Karena ada orang yang kalau udah sakit banget, baru dia bisa merasakan bahwa dia tuh sakit, gitu. Ada orang yang seperti itu. Nah, sense of life ini nantinya akan mempengaruhi sense of thought. Sense of thought. Gampangnya seperti ini, kalau kita sedang sakit, apakah kita bisa berpikir? Ya, jangankan berpikir yang complicated ya. Mungkin ditanya, hari ini mau masak apa Bu? Kita lagi pusing nih.
boro-boro mikirin masakan gitu ya, boro-boro mikirin menu gitu kan. Kita mesti mikirin kondisi tubuh kita dulu yang lagi nggak enak gitu. Nah, lalu sense of touch, bagaimana kita indera sentuhan ya. Nah, ini juga sangat-sangat penting untuk anak di bawah 7 tahun. Bagaimana dia merasakan batas antara dirinya dengan hal-hal yang ada di luar dirinya. Jadi mungkin ada anak yang kalau misalnya salaman atau tos gitu ya, itu kenceng banget, gitu. Atau salaman gitu kenceng banget gitu. Atau dia bermaksud untuk menyapa temennya tapi gitu ya. Atau megang temennya kekencengan. Tapi buat dia itu biasa aja gitu. Emang segitu gitu. Ya, dan sebaliknya ketika dia disentuh, kalau sentuhannya tidak firm, tidak keras, maka tidak akan terasa sentuhannya gitu ya. Nah, ini kan terkait dengan sense of touch ya, sense of touch. Artinya apakah kita bisa merasakan batas antara diri kita dengan orang lain. Batas antara diri kita dengan orang lain sehingga sense of touch ini berkaitan atau akan mempengaruhi sense of ego. Sense akan diri kita. Jadi ego di sini sepertinya sedikit berbeda pengertiannya dengan ego yang mungkin kita sering dengar, tapi sense of I, sense of individuality. Gimana kita merasakan bahwa diri kita berbeda dengan orang lain. Sehingga saya punya sesuatu hal yang berbeda dan orang lain punya sesuatu hal yang lain. Bagaimana kita bisa menyelaraskan antara apa yang saya miliki dan orang lain miliki. Nah, itu awalnya dari sense of touch. Kalau kita kalau anak tidak bisa merasakan boundaries, batasan antara dirinya dengan hal-hal yang ada di luar sana, maka kaitannya nanti dengan sense of ego. Gitu. Oke. Nah, ini jadi melalui 12 indera itu juga diberikan ya. Untuk 7 sampai 14 tahun fokusnya di sense of warmth, sense of sight, sense of taste, dan sense of smell. Oke. Nah, sehingga apa yang saya katakan tadi, saya bikin modelnya lah seperti ini ya. Willing, feeling, thinking berkaitan dengan senses-sensesnya, willing berkaitan dengan lower senses, feeling berkaitan dengan middle senses 7 sampai 14 tahun, dan thinking berkaitan dengan higher senses 14 sampai 21 tahun. Gitu. Nah, di sini ada juga repetition, reference, dan rhythm. Nah, jadi kesemuanya ini diberikan dalam lingkup repetition, reference, and rhythm. Repetition, sesuatu hal yang diulang-ulang terus. Ya, jadi mungkin mudahnya adalah saya kasih contoh misalnya dongeng ya. Dongeng tadi Mbak Nasta juga bicara tentang dongeng. Dongeng di sekolah Waldorf atau di TK Waldorf. Maaf Mbak Lulu, saya masih punya waktu. Masih. Oh, masih, oke, masih. Nah, kalau di TK Waldorf, dongeng itu disampaikan, dongeng yang sama, disampaikan 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi 2 minggu tuh dongengnya itu terus, atau sampai 1 bulan tuh dongengnya itu aja terus. Gitu. Kenapa? Karena anak menyukai repetition. Anak menyukai dan membutuhkan sesuatu yang diulang. Kalau kita sebagai orang dewasa mungkin kita merasa, bosan ya dongengnya ini lagi gitu. Tapi anak tuh nggak kayak gitu. Anak di bawah 7 tahun ya, nggak kayak gitu. Nah, nanti ada anak 6 tahun yang udah mau ke 7 tahun, ini ada masa transisi, itu beda lagi. Ada karakteristik khususnya memang. Nah, repetition. Lalu juga rhythm. Ya, ada ritmenya. Jadi segala sesuatu itu diberikan ada ritmenya. Yang paling gampangnya adalah ritme keseharian kita. Ritme itu memang berbeda dengan jadwal, berbeda dengan schedule. Jadi kalau schedule, jadwal itu kan terpatok ya,
terpatok. Tapi kalau ritme itu mengalun gitu. Jadi kalau kita bicara waktu ya, kisaran waktu, kita bisa berkata kisaran jam sekian. Tapi kalau misalnya schedule, harus jam sekian, harus jam sekian. Jadi semua diberikan dalam ritme. Jadi dalam satu hari itu ada ritmenya. Pagi-pagi misalnya sekitar jam 6 bangun, kemudian setelah bangun misalnya leyeh-leyeh dulu gitu misalnya ya. Lalu kemudian setelah leyeh-leyeh mandi misalnya, lalu kemudian sarapan dan seterusnya dan seterusnya. Dan setiap hari itu terus-terusan itu yang dilakukan. Jadi ritmenya tuh sama. Setiap hari tuh ritmenya tuh sama gitu. Jadi urutannya tuh setiap hari tuh bangun, kemudian leyeh-leyeh, kemudian mandi, kemudian sarapan dan seterusnya. Besoknya kayak gitu lagi, besoknya kayak gitu lagi. Jadi ada repetitionnya juga. Sehingga apa? Sehingga anak dia tidak akan bertanya-tanya, aduh, abis ini apa ya yang akan terjadi? Abis ini kita bakalan ngapain ya? Wah, abis mandi, saya bakalan ngapain nih? Apakah ibu saya akan pergi kalau saya udah mandi atau kayak gimana? Di sekolah misalnya, habis misalnya main, apa nih yang akan dilakukan? Nah, anak tuh nggak akan bertanya-tanya lagi mengenai hal itu kalau kita udah punya ritme, kita udah punya ritme. Di mana di dalam ritme mengandung unsur repetition setiap harinya. Sehingga anak nggak bertanya-tanya lagi, mereka tidak merasa khawatir, mereka tidak merasa insecure, mereka tenang, mereka bisa melalui hari dengan tenang tanpa perlu menduga-duga, mengira-ngira apa yang akan terjadi. Gitu. Dan juga selain rhythm, repetition juga reference. Gitu. Oke, nah ini saya ada lumayan banyak foto-foto kegiatan di Jagad Alit gitu ya, yang menggambarkan apa-apa yang sudah saya bagikan tadi mengenai lower senses, mengenai willing, mengenai rhythm, mengenai repetition. Jadi ini saya urutkan berdasarkan ritme kita di Jagad Alit. Anak-anak datang jam 8, kemudian sampai jam 9 mereka bermain di luar. Nah, mereka bermain di luar, tadi kita ingat lagi, movement, balance, sense of life, sense of touch. Jadi apa yang kita sediakan di luar itu sebisa mungkin bisa mengakomodasi kebutuhan mereka akan perkembangan keempat sense itu. Dan plus gitu ya, ditambah dengan bagaimana memperkuat will, karsa atau kehendak mereka. Gitu. Jadi ini di luar tidak banyak mainan. Ya, saya selalu teringat ketika suatu hari seorang anak datang bersama orang tuanya, baru pertama kali datang ke Jagad Alit, mau tanya-tanya, mau lihat-lihat. Lalu anak itu bertanya, mainannya mana? Katanya gitu. Karena dia nggak ngelihat mainan ada di tempat di luar gitu. Mainannya mana? Kok nggak ada mainan gitu loh. Ya mungkin dia dia pernah ke suatu tempat yang menurut dia itu adalah tempat bermain dan banyak mainannya seperti apa, kalau di kita nggak ada yang seperti itu gitu. Nah, sebagian besar terbuat dari bahan alami dan sifatnya open-ended. Jadi open-ended toys. Mainan yang bisa dipergunakan untuk menjadi apa saja. Batu-batu, bisa jadi mobil, bisa jadi makanan, daging, cookies gitu ya, kalau main masak-masakan dagingnya adalah batu. Bisa jadi ada di sini di foto anak bikin kolam ya, ini menakjubkan sekali sih ya. Jadi dia susun batu-batunya sedemikian rupa, kemudian dia isi airnya dan si pasir ya, ini kan ada pasir, ini kan bak pasir, si pasirnya itu dikeruk atau dikeruk dulu ya sama si anak itu pakai sekop kecil gitu ya, dikeruk dulu sehingga nggak ada pasirnya, sehingga ketika air dikucurin ditaruh di sana tidak terserap oleh pasir, jadi airnya tetap tergenang di sana jadi seperti kolam. Nah tapi anak-anak ini menyebutnya mereka lagi bikin danau gitu, dan kemudian daun kering, ranting-ranting kecil dijadikan ikan, dijadikan perahunya gitu.
Oke, nah ini seperti ini juga kita nggak susun buat mereka yang susun sendiri dari ban-ban yang memang ada di sini, dari papan. Ini papan ini berat, papan ini berat ya. Tapi anak-anak itu untuk menyusun ini mereka harus ngangkut papan itu. Ya, kalau anak-anak yang 6 tahun, anak laki 6 tahun bisa berdua tuh. Tapi kalau anak yang lebih kecil biasanya berempat atau bertiga gitu. Kalau memang diperlukan kami juga membantu untuk mengangkat papan yang berat itu. Tapi yang ini susunannya mereka bikin juga jungkit sendiri. Ini di sini mereka manjat pohon dan seterusnya. Itu outdoor free play. Nah, pada saat bermain, guru-gurunya ngapain? Guru-gurunya nggak ikutan main. Jadi kita sebutnya free self-directed play, self-initiative play. Maaf suaranya ribut ya. Bermain yang diinisiasi oleh anak. Ide permainan berasal dari anak. Anak yang melakukan permainan itu sendiri, anak yang menentukan siapa yang mau diajak bermain, peran-perannya tuh jadi apa aja. Oh, kamu jadi raja, kamu jadi ratunya ya, kamu jadi adiknya, misalnya kamu jadi kakaknya, seterusnya. Jadi kita nggak ikut main. Kita ngapain dong kalau di sekolah sebagai guru-guru? Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bermakna. Entah itu mencuci, menyapu, apalagi cuci, nyapu, kemudian berkebun gitu ya. Kemudian atau bersihin kolam ikan, atau bikin sesuatu seperti di sini. Atau woodworking, jadi kita menggergaji kayu, mengamplas kayu, membuat sesuatu, itu yang kita lakukan. Sambil tentunya kita melihat anak-anak, keadaan sekeliling, kita harus tetap conscious, harus tetap sadar keadaan sekeliling kita kayak seperti apa sebagai guru gitu ya. Nah, ketika kita mengerjakan sesuatu yang bermakna, anak-anak yang lagi main, ada yang nyamperin kita, ada yang menghampiri kita, ingin ikutan nyuci, ingin ikutan masak, ingin ikutan woodworking dan sebagainya. Dan itu keluar dari kehendak mereka. Mereka sendiri yang pengen ikutan, mereka sendiri yang pengen meniru apa yang kita kerjakan. Jadi sangat penting apa yang kita lakukan itu meaningful. Sangat penting bahwa perilaku kita, perkataan kita adalah yang meaningful, yang layak ditiru oleh anak. Karena untuk anak 7 tahun ke bawah, mereka belajar dengan cara melakukan dan meniru. Gitu. Oke. Nah, lalu jam 9 kita mulai merapikan mainan, mencuci tangan, dan circle time. Semua kita lakukan tanpa instruksi atau minimize instruksi. Jadi ketika mau cuci tangan, ya udah bermain nih, kemudian tiba waktunya cuci tangan, kita nggak bilang, ayo anak-anak, sekarang waktunya cuci tangan, atau sekarang mainannya dibereskan dulu ya. Kita nggak seperti itu. Tapi kita memberitahukannya dengan cara yang lembut. Anak-anak ketika bermain sedang berada dalam dunia imajinasinya. Begitu kita bilang, ayo udah selesai bereskan, buyar semua dunia imajinasinya gitu. Tapi kita mengeluarkan mereka dari dunia imajinasinya dengan lembut. Salah satunya adalah dengan bernyanyi. Jadi kalau di Jagat Alit lagu membereskan mainannya, ta-ra-ta-ta-ta, du-du-du-du-du, siapkan tanganmu, rapikanlah mainannya, simpan di tempatnya. Nah itu kalau di Jagat Alit. Nanti mungkin kalau di Waldorf Kindergarten lainnya ada lagu yang lain. Nanti ya. Siapa tahu ada yang mau share lagu ya. Nah, lalu setelah circle time, kita masuk ke dalam ruangan. Masuk ke dalam ruangan untuk apa? Untuk main lagi. Jadi untuk main lagi selama kurang lebih 1 jam. Nah,
Nah, kalau di dalam ruangan bermainnya lebih tenang. Kalau di luar mereka bisa lari, bisa bersuara keras segala macam. Tapi kalau di dalam ruangan lebih tenang, berjalan, bersuara pelan. Jadi value kita di dalam ruangan adalah berjalan, bersuara pelan. Nah, ini juga mainannya open ended, ada kain-kain, ada tali-tali. Ini juga luar biasa ini. Mereka menjadikannya sebagai apa itu? Lagi nimba air katanya. Itu jadi bikin alat untuk menimba gitu. Nah, ini dari balok-balok. Nah, ini kita kita kan ada setiap hari itu ada storytelling ya, setiap pulang sekolah ada storytelling, yang kadang-kadang storytellingnya pakai properti, pakai boneka-boneka gitu ya. Nah, ini anak ini meniru. Jadi dia bikin dia bikin skenario storytelling dengan mengatur propertinya gitu. Nah, ini yang di dalam ruangan seperti ini, indoor free play. Dan di dalam ruangan juga kita tidak ikut bermain, tapi kita melakukan juga meaningful activities. Masak, jadi kita memang snack disediakan dari sekolah, kita masak sendiri, dan anak-anak membantu ketika mereka melihat kita dan ingin meniru, menghampiri, kemudian mereka ikutan. Mereka ikutan motong-motong juga dan pakai pisau yang kita pakai gitu, bukan pisau bohong-bohongan. Nah, kemudian juga di sini kita ada kegiatan painting juga, melukis. Kita ada kegiatan finger knitting. Kita ada kegiatan menggambar. Juga ada beeswax modeling. Jadi ini seperti Play-Doh, tapi dia lebih keras gitu ya. Teksturnya juga berbeda. Nah, semua meaningful activities ini, semua arts and craft ini, kita nggak berikan dengan instruksi. Artinya kita nggak bilang, sekarang waktunya gambar. Ayo sekarang waktunya melukis. Nggak gitu. Tapi kita melukis, kita melukis sendiri, dan kita nikmati saat kita melukis. Kita menikmati saat kita melukis, mungkin kita juga sambil bersenandung saat kita melukis, dan anak-anak melihat, dan kemudian, wah, melukis kok kayaknya dia melakukan melukis itu kayak yang enak banget ya, mungkin seperti itu ya. Aku juga pengen ikutan, gitu. Mereka menghampiri kemudian ikut melukis. Finger knitting sama semuanya sama kayak gitu. Kalau menggambar, kita nggak menggambar duluan, tapi kita menyediakan, sudah tersedia alat gambar di meja, dan mereka tinggal datang. Oke. Lalu setelah itu kita beres-beres, tidy up, cuci tangan, makan, dan storytelling. Nah, di sini kita juga tidy up, anak-anak udah ada yang bisa melipat kain sendiri, melipat kain berdua, menggulung tali, dan setiap mainan ada tempatnya. Setiap mainan ada rumahnya, dan anak-anak kalau udah lama gitu ya bersekolah, udah hafal tuh. Keranjang yang mana yang isinya balok kayu, keranjang yang mana yang isinya tali, dan sebagainya. Gitu. Nah, ini saat kita ngantri cuci tangan, ini saat kita makan, dan ini storytelling. Storytellingnya bisa mempergunakan properti seperti ini, boneka-boneka. Bisa juga mempergunakan properti yang lebih sederhana, batu-batu, pine cone, kerang, ranting, semua bisa dipergunakan. Saya pernah storytelling Billy Goat's Graph ya, yang ada di Grimm's, cerita Grimm's Billy Goat's Graph. Saya pakai ini buat goatnya, buat kambingnya itu saya pakai pine cone, biji pohon pinus, ya biji pinus gitu. Saya pakai itu untuk kambingnya. Jembatannya pakai dari kayu gitu ya, dari kayu. Jadi yang sederhana juga bisa dipakai untuk properti mendongeng. Dan nggak setiap dongeng harus pakai properti, enggak. Sorry. Oke. Nah, setelah storytelling kita pulang. Nah, ini adalah celebration terkait juga dengan ritme. Jadi ada ritme harian seperti tadi,
mulai dari datang sampai dengan pulang. Kalau di rumah mulai bangun sampai dengan tidur lagi. Ada juga ritme apa namanya mingguan, dan ada ritme tahunan. Jadi setiap tahun kita tuh merayakan apa sih yang bermakna dalam kehidupan ini, dalam 1 tahunnya, apa sih yang bermakna yang bisa diberikan kepada anak? Apakah musim panen? Apakah musim tanam? Apakah kalau misalnya bagaimana kita menghargai bumi dan segala isinya? Adakah celebration yang mewakili tujuan kita untuk menyampaikan hal tersebut? Gitu. Dan kemudian celebration yang lainnya ada acara ulang tahun, celebration ulang tahun gitu ya. Dan kalau di sekolah ada celebration akhir tahun ajaran. Nah ini fotonya adalah celebration ulang tahun. Jadi kalau disebut perayaan ulang tahun enggak juga kalau di kita ya, kalau di Jagat Alit dan sepertinya juga di Madu di Ubud dan sepertinya juga di Kulila di Jogja juga celebration ulang tahun tuh lebih kepada bagaimana kita menghantarkan makna kelahiran kepada seorang anak. Sehingga mereka nantinya akan merasa bersyukur bahwa mereka telah hadir di bumi ini. Gitu. Jadi yang kita berikan adalah bagaimana kita menyampaikan makna tersebut. Biasanya kita sampaikan melalui dongeng spesial di hari ulang tahun. Dongeng spesial di hari ulang tahun, kemudian kita buatkan anak yang ulang tahun itu ada mahkota, kadang juga kita buatkan jubah, gitu ya. Kita buatkan jubah, dan kalau di Jagat Alit kita tulis kartu yang kita bacakan pada saat setelah selesai dongeng, kita bacakan isi kartunya, dan isi kartu itu adalah biasanya kalau di Jagat Alit puisi tentang anak atau puisi tentang anak atau cerita tentang anak yang kita minta juga dari orang tua. Jadi orang tua kita minta bikin cerita selama 1 tahun ini anaknya kayak gimana, apa yang berkesan lah ya gitu, yang ingin disampaikan. Kita bikinkan puisinya dalam sebuah kartu. Kemudian untuk celebration ini kita ada memberikan buku cerita anak. Jadi kita tidak memberi rapot dalam bentuk nilai atau dalam bentuk angka, tapi kita bercerita mengenai anak tersebut dari sisi sense of movement, sense of balance, sense of life, sense of touch, willing, feeling, dan thinking-nya dalam bentuk narasi, deskriptif narasi. Dan ini adalah karya anak-anak, gambar, painting kita berikan. Ini adalah karya finger knitting. Jadi finger knitting-nya memang dalam bentuk rantai, ya, dalam bentuk rantai. Lalu value-nya gini, bahwa sesuatu yang dibuat craft and arts, art and craft, itu harus bisa dimanfaatkan. Jadi bukan hanya sekedar dibikin, udah gitu mainin bentar, udah gitu buang, enggak. Tapi ya harus bisa dimanfaatkan. Jadi kita kumpulin hasil finger knitting masing-masing anak, lalu kita buatkan sesuatu. Dibikin keranjang, dibikin dompet, dibikin tas, dibikin tatakan gelas, gitu. Dan ini kita bagikan kepada anak yang mau naik ke SD, gitu ya. Ini mereka pada saat celebration mereka melewati jembatan pelangi lah kita sebutnya ya, untuk simbol bahwa mereka sekarang sudah melewati jembatan untuk menuju ke SD. Oke, kira-kira itu yang bisa saya bagikan mengenai pendidikan Waldorf. Nah ini ada, jadi gini, guru maupun orang tua melakukan prinsipnya adalah kita, apalagi orang tua ya, apalagi kalau mau dibilang ibu ya, you are the first teacher gitu kan. Dan kita guru-guru juga tentunya membantu. Dan kita melakukan self-education. Nah tadi mungkin dibilang Mbak Nasta ya bahwa Montessori ataupun Waldorf seringkali memandang Montessori atau Waldorf itu sebagai way of life gitu ya.
Jadi ya mau disebut seperti itu juga bisa, tapi juga lebih ke bagaimana how we can develop ourselves. Bagaimana kita bisa membangun diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Itu sih yang pada intinya adalah bagaimana kita bisa membangun diri kita dengan segala effortnya, dengan segala usahanya, dengan segala niat baiknya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua, kita sebagai guru ada di bumi ini, salah satunya adalah untuk anak-anak. Gitu. Nah, self education itu menjadi penting. Di Indonesia akan diadakan training bulan September ya, 26 sampai 30 September ada training. Nanti kalau yang perlu informasinya boleh nanti menghubungi saya atau di media sosial juga sudah ada sebetulnya, tapi kalau mau lebih jelas boleh menghubungi saya mengenai training ini secara hybrid ya, karena masa pandemi ini hybrid, ada online-nya, ada offline-nya. Lalu juga di sini ada buku cerita picture book juga kalau ada yang berminat bisa menghubungi saya, dan juga ini ada buku mengenai pendidikan Waldorf dalam bahasa Indonesia. Kalau mau nanya-nanya juga bisa menghubungi saya. Di sini ada Instagramnya Jagat Alis Waldorf Play Kinder. Nah, Waldorf ini Waldorf ini udah 100 tahun ya umurnya. Waldorf ini udah 100 tahun umurnya. Tapi di Indonesia memang belum terlalu dikenal gitu ya. Nah, namun sudah ada sekolah Waldorf di Bandung, Jagat Alit, dan juga Arunika. Ya, lalu di Bali ada di Ubud, di Madu ya, ada Bu Puspa salah satu gurunya. Lalu di Jogja ada Kulila namanya di Jogja. Lalu itu jadi sekolah Waldorfnya ada di situ ya. Nah, ada study group. Jadi biasanya sekolah Waldorf itu berawal dari sekelompok orang pengen belajar bareng mengenai Waldorf. Study group. Nah, terus belajar, orangnya mungkin nambah, akhirnya biasanya ya udahlah kita bikin sekolah aja. Gitu. Atau orang tua misalnya belajar, kemudian ya udah coba kita bikin TK misalnya, bikin playdate misalnya. Nah, kayak gitu awal dari sekolah Waldorf biasanya. Nah, study group ini selain di Bandung, di Ubud, di Jogja, juga study group ada di Jakarta, ada di Solo, tadi study group Solo, dan juga ada di Balikpapan. Dan di Balikpapan ini sedang merintis sebuah TK Waldorf juga. Itu. Jadi itu Mbak Lulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oh iya. Baik, terima kasih Teh Kenny. Ini bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh tulis di kolom chat atau boleh langsung aja dibuka mic-nya ya. Teh Kenny, ini ada pertanyaan dulu ya di kolom chat. Dari Ibu Dewi Isnaini. Saya Dewi dari Bandung, Bu Kenny. Perbedaan antara sekolah Waldorf dengan sekolah alam pada umumnya seperti apa ya? Apakah sekolah alam pun punya filosofi dasar Waldorf atau belum tentu? Terima kasih. Oke, ya. Saya jawab dulu gitu, Mbak Lulu? Oke, boleh langsung dijawab dulu ya. aja. Saya coba jawab ya. Jadi, salah satu unsur yang dipergunakan di Waldorf adalah keselarasan hidup dengan alam. Keselarasan hidup dengan alam. Berarti dalam arti luas ya. Bagaimana kita menanam sumber makanan kita gitu ya. Jadi kalau di sekolah Waldorf yang memang ada lahannya, kita biasanya mencoba menanam sendiri dan dengan menggunakan cara bertanam yang selaras dengan alam. Kita pakai yang biodynamic tadi. Nah, kemudian juga membuang sampah misalnya. Bagaimana cara kita membuang sampah dapur, dijadikan kompos, atau misalnya kita buat ekoenzim dan sebagainya. Bagaimana kita hidup selaras dengan alam.
dan bagaimana juga kita memanfaatkan alam untuk kebutuhan kita. Kayu-kayu dibuat mainan, kemudian kain-kain yang kita pergunakan menggunakan serat natural, pewarna natural, karena pada dasarnya alam itu membawa kehangatan yang dibutuhkan oleh anak. Jadi itu yang kita pakai. Jadi kita menggunakan unsur alam, salah satunya di sekolah Waldorf itu. Nah, apakah sekolah alam punya filosofi dasar Waldorf atau belum tentu? Belum tentu. Jadi sekolah alam artinya gini, bukan atau enggak setiap sekolah alam menggunakan filosofi Waldorf gitu. Ya, jadi jawabannya belum tentu. Oke, bagaimana tantangannya jika misalkan ini ada pertanyaan berikutnya ya? Bagaimana tantangannya jika misalkan anak telah ikut PAUD di sekolah Waldorf, namun diteruskan ke SD biasa? Tentunya kalau pindah ke lingkungan yang baru, dimanapun itu juga butuh penyesuaian, butuh untuk menyesuaikan diri. Nah, kalau di sini yang ditanyakan tantangan akademis mungkin, ya kalau misalnya yang ditanyakan adalah tantangan akademis, maka kalau di kelas 1 dan kelas 2 SD biasa tersebut tidak terlalu menekankan akademis, tidak mengharuskan anak sudah bisa membaca, tidak mengharuskan anak sudah bisa menulis, ya, maka anak-anak dari TK Waldorf itu bisa menyesuaikan dengan waktu yang mereka butuhkan di SD biasa tersebut. Tapi kalau memang di SD biasa itu anak-anaknya sudah harus bisa baca, misalnya masuk ke kelas 1 udah harus bisa nulis, sudah bisa baca, calistung lah gitu ya. Kebanyakan begitu, Teh. Iya. Nah, kalau misalnya memang tuntutannya seperti itu, maka anak-anak dari TK Waldorf kan tidak diajarkan calistung. Dalam artian tidak diajarkan secara akademis formal, tidak diajarkan, sehingga ketika mereka masuk ke lingkungan itu, ya mereka butuh waktu untuk menyesuaikan diri, gitu. Tapi setahu saya di peraturan Diknas atau apalah itu tidak diperbolehkan bagi sekolah SD untuk mengharuskan anak sudah bisa baca tulis ataupun berhitung. Gitu. Nah, kalau di Bandung sekolah SD Waldorf sudah ada, yaitu Arunika. Dan juga kalau orang tua yang dari TK Waldorf bisa mencari sekolah yang kira-kira memiliki value yang sama, atau yang bukan yang sama ya, yang kira-kira memiliki value yang sejalan. Gitu. Gitu kira-kira. Oke. Baik, Bu Dewi, mungkin ada tanggapan? Ibu Dewi. Oke, sambil menunggu Ibu Dewi, mungkin pertanyaan berikutnya ya, Teh ya. Saya dari Ibu Afifah ini. Saya Afifah dari Kerawang. Bagaimana tolak ukur kemampuan anak pada metode ini? Naik tingkat atau tetap tingkat? Karena saya melihat lebih untuk minat bakat atau seperti kelas tambahan. Terima kasih. Jadi tolak ukur ya. Saya tolak ukurnya. Jadi tadi kita menggunakan aspek sensis, indera, di mana yang kita fokuskan adalah indera dasar, movement, balance, sense of life, dan sense of touch. Nah, jadi yang kita jadikan patokan adalah keempat indera dasar itu, kemudian juga willing, feeling, dan thinking-nya. Jadi 3 hal tersebut. Nah, kita setiap anak itu unik ya, setiap anak itu berbeda. Jadi kita tidak membuat suatu patokan yang seragam, yang mengeneralisasi semua anak.
gitu. Kita menghargai proses yang dilalui oleh setiap anak. Bahwa mereka misalnya dalam hal movement misalnya ya, ada anak yang udah bisa manjat pohon, ya gampangnya ya, manjat pohon sampai ke paling tingginya. Ada anak yang bisa manjat pohonnya baru segimana gitu kan. Nah, kita nggak mematok, tapi kita melihat bahwa apakah si anak itu usianya berapa misalnya, kemudian prosesnya seperti apa misalnya. Makanya rapot yang kita buat tidak dalam bentuk angka ataupun huruf, tapi kita mendeskripsikan bahwa dia pada saat membajak pohon itu dia melakukan usahanya yang seperti ini, tapi karena dia begini sehingga dia belum bisa berhasil mencapai puncak pohon misalnya seperti itu. Oke. Gitu. Oh iya, bagaimana Ibu Afifah? Apakah mau menanggapi dulu atau masih ada yang mau ditanyakan? Kemudian, ya, mari Bu. Berarti ini lebih ke pendidikan karakter gitu ya? Pendidikan karakter? Iya, jadi penilaiannya lebih ke karakter anak ya. Jadi konsepnya dari kematangan anak gitu, maksudnya bukan dari segi mungkin dari otak kanan gitu ya. Kalau menurut saya sih kayak gitu ya, melihatnya seperti itu. Benar nggak ya? Ya, mungkin gampangnya seperti ini. Kadang-kadang orang bertanya, Waldorf itu yang seperti apa sih? Untuk menjelaskan secara lengkap memang butuh waktu. Saya suka menjawab gampangnya seperti ini. Pendidikan holistik, gitu. Jadi pendidikan yang menyeluruh. Jadi kalau tadi dibilang otak kanan, otak kiri, ya nggak hanya otak kanan ataupun juga nggak hanya otak kiri, tapi justru kita mencari keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri kalau mau kita bicara mengenai otak kanan otak kiri. Oke, ini tadi ada tanggapan dari Bu Dewi. Sudah cukup Bu, terima kasih. Sama-sama tertarik dengan sekolah Waldorf. Tapi rumah saya cukup jauh dari Cilenyi, Bu Ken. Dekatnya ke sekolah alam, makanya tadi bertanya-tanya. Oh, itu tadi Bu Dewi. Kemudian ya, kapan-kapan main ke sini Bu Dewi. Ya. Kemudian Bu Ake, salam Bu, boleh tahu uang SPP-nya berapa ya Bu? Jumlah siswa per kelas maksimal berapa anak? Terima kasih. Waduh. Ya, uang SPP ya, uang SPP sekitar 800-an. Lalu jumlah siswa per kelas maksimalnya itu kalau di Jakarta itu 23 anak. 23 anak. Hanya sekarang lagi periode seperti ini kita melakukan juga pembatasan sekitar 15 sampai 18 anak. Oke. Itu Bu Ake, mungkin ada pertanyaan lanjutan atau mau menanggapi? Bu Ake. Oke, sebelum menunggu Bu Ake, kita ini berikutnya ya Bu ya, Ibu Fitriana Pipit. Waldorf membagi ke dalam 3 tahap perkembangan 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, 14 sampai 21 tahun. Yang dijelaskan Ibu Kenny adalah kegiatan untuk 0 sampai 7 tahun. Kalau untuk kelanjutan ke tahap berikutnya 7 sampai 14 seperti apa kegiatan anak pada tahap itu, dan 14 sampai 21 seperti apa? Ini Bu. Bisa 2 hari nih Bu. Iya, betul. Jadi ya banyak sekali dan saya pun bukan orang yang menguasai hal tersebut gitu ya. Saya saya lebih menguasai di anak 7 tahun ke bawah.
Tetapi yang saya tahu untuk 714 ya, untuk 714 tahun tadi ya, kita berfokusnya adalah bagaimana memberikan gambaran bahwa dunia ini beautiful, Beautiful, ya. keindahan, indah gitu ya, jadi keindahan. Melalui apa? Melalui 4 indera middle senses-nya, 4 indera tengahnya. Nah, jadi lewat sana pendidikan itu diberikan. Dan juga berfokus kalau pada saat 07 tahun adalah willing, pada saat 714 tahun feeling gitu. Jadi selaras ya, how the world is beautiful melalui feeling dan melalui 4 indera tengah itu. Jadi banyak sekali unsur-unsur seni di dalam pendidikan anak 714 tahun. Bisa dibilang setiap pelajaran ada unsur seninya. Itu setiap pelajaran ada unsur seninya, kayak misalnya belajar membaca gitu ya, belajar membaca. Huruf-huruf itu tidak diajarkan dengan cara kita nulis huruf kemudian ini A, B, C gitu, nggak seperti itu. Tapi mulai dari menggambar sesuatu dan dari gambar tersebut muncul suatu huruf gitu. Jadi menggambar sesuatu, nah dari gambar tersebut muncul satu huruf. Misalnya huruf R, kita menggambar roda. Kita menggambar roda. Nah, kemudian kita memperlihatkan bahwa dari gambar roda itu bisa muncul huruf R. Jadi apa yang diberikan bisa dirasakan keindahannya dan akhirnya menempel di badan. Istilahnya menempel di badan, bukan hanya menempel di kepala tapi menempel di badan. Nah, pendek yang saya ketahui seperti itu gitu. Ya, Assalamualaikum. Lalu apalagi tadi pertanyaan? Belum. Ya kira-kira seperti itu. Oke, baik Bu. Untuk 14 sampai 21, tadi 7 sampai 14, kemudian 14 sampai 21. Ya, ini SD sama SMP sampai kuliah ini berarti ya Bu ya? Sampai kuliah. 21 masih kuliah ya itu. Dan di Indonesia belum ada ya. Kembali lagi tadi, the word is good, the word is beautiful, the word is truthful. Truthful. Ya, the word is truthful melalui 4 indera yang higher senses, kemudian tadi willing, kemudian feeling, sekarang thinking. Itu jadi di situ saatnya kita memberikan pengajaran-pengajaran yang bisa menutrisi kepala anak gitu. Dan mereka bukan disuapin ya, bukan dicekokin. Guru menjelaskan, kemudian mereka mendengarkan, bukan seperti itu, tapi lebih kepada bagaimana mereka menemukan sendiri ilmunya gitu loh. Bagaimana mereka menemukan sendiri ilmunya? Apakah itu lewat diskusi? Apakah itu lewat eksperimen? Apakah itu lewat eksplorasi? Apakah itu dengan membuat puisi atau karya seni lainnya? Atau lewat drama misalnya? Jadi bagaimana mereka bisa menutrisi nalarnya dengan menemukan sendiri apa yang ada di sekeliling mereka, dan kemudian akhirnya mereka bisa mengatakan bahwa saya punya pemikiran yang seperti ini. Saya punya pemikiran yang seperti ini sebagai hasil dari olah nalar saya. Dan kemudian selanjutnya mereka bisa mengatakan bahwa kamu punya pemikiran yang lain sebagai olah nalar kamu. Di mana kita bisa berjalan bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Oke. Wah, memang harus didalamin ya Bu ya. Ini ada lagi dari Ibu Eris Dikohian. Selamat sore Teh Kenny. Teh, saya sangat tertarik dengan metode Waldorf, namun saya di Bekasi. Jika berniat untuk menjalankannya di rumah, apa yang perlu disiapkan ya? Yang perlu disiapkan apa saja? Itu Teh. Iya. Yang perlu disiapkan apa ya?
agak ini. Yang perlu dipersiapkan adalah gini ya. Tentunya segala sesuatu dilakukan berdasarkan niat dari dalam hati. Dan pada saat kita melakukan sesuatu, kita refleksi dulu niatnya apa. Niatnya kita tuh, niat murni kita tuh apa. Nah, berangkat dari niat yang murni, maka segala sesuatunya itu akan dibawa sesuai dengan niat kita. Jadi kalau ditanya apa yang harus dipersiapkan, pertamanya adalah niatnya. Lalu kemudian kita bertanya pada diri kita sendiri tentang kesiapan kita. Kesiapan kita untuk melakukan apa yang sudah kita niatkan. Kalau memang kita sudah berniat kuat, ada yang belum siap, berarti kita persiapkan. Jadi kesiapan diri kita sebagai orang tua yang akan menjalankan homeschooling. Ya, itu ya, yang akan menjalankan pendidikan di rumah. Nah, selanjutnya kalau hal-hal itu udah beres, baru kita persiapkan tentunya adalah pertanyaannya bagaimana kita menjalankan pendidikan ini di rumah. Tentunya perlu tahu ya, kita perlu tahu bagaimana menjalankannya. Apa sih sebetulnya pendidikan ini? Gitu. Bagaimana sih pendidikan ini dijalankan? Ya tentunya perlu persiapan pengetahuannya dulu. Jadi itu sih yang paling penting. Mungkin orang-orang banyak ngelihat yang dipersiapkan mungkin ruangannya, mainannya kayak gimana ya nanti, setting ruangannya kayak gimana nanti. Betul, itu juga harus dipersiapkan. Tapi yang dipersiapkan adalah hal yang tadi dulu, niatnya, kemudian ilmunya ya gitu. Oke. Itu ya Bu, berarti niatnya memang harus dari hati dulu. Gitu ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Eleanor Yonda Daton. Sore Ibu Kenny, saya mau bertanya mengenai pendidikan agama. Apakah ada atau hanya pengenalan secara universal? Ibu Eleanor kayaknya saya kenal. Oke, pendidikan agama ya. Ya. Saya bicara untuk di level playgroup TK ya. Nanti karena kalau saya bicara di level SD atau ke atas, saya tidak menguasai. Jadi di level playgroup TK, kalau yang dibayangkan adalah pendidikan agama, kita memberikan sesuatu gitu ya, ngajarin doa-doa misalnya, atau hal-hal lain yang sifatnya formal, akademis seperti itu, maka di playgroup TK tidak diberikan. Itu tidak diberikan kalau yang seperti itu. Nah, tapi nilai-nilai agama ya boleh dikatakan nilai-nilai universal, itu yang kita berikan. Bagaimana? Karena begini, ketika kita melakukan ibadah tertentu sesuai dengan agama kita, maka yang kita tanyakan pada diri kita, apakah saya melakukan ibadah ini karena saya memang mengagumi pencipta, karena saya memang mencintai pencipta, atau saya melakukan ibadah ini sebagai sebuah kewajiban dan keharusan. Itu kita sebagai orang dewasa, atau saya khususnya, saya suka bertanya seperti itu. Apakah saya beribadah tuh karena saya mencintai pencipta saya, atau karena memang hanya disuruh ataupun hanya diwajibkan saja, dan kalau saya tidak menjalankan segala sesuatunya berkaitan dengan ibadah, maka saya dosa, dan jika saya dosa kemudian saya akan masuk neraka gitu. Nah, itulah yang kita tanamkan. Bagaimana membangkitkan kekaguman anak-anak pada ciptaan yang Maha Pencipta. Karena ketika mereka melihat, wow, bunganya cantik banget,
warnanya kuning. Di dalamnya ini bunga alamanda, di dalamnya ini ada kayak bentuk bintangnya. Wow, bagus sekali, cantik sekali. Ketika kekaguman itu muncul, maka mereka berkembang usianya. Kekaguman itu akan membawa mereka kepada apa yang dinamakan kecintaan mereka terhadap penciptanya. Sehingga mereka melakukan ibadah bukan hanya karena kewajiban saja. Oke. Bu Lulu, Oke. ada Bu Mia nih. Iya. Mia raise hand. Oh iya. Mari Bu Mia ya. Halo. Oh iya, mari Bu. Silahkan Bu. Kok sepertinya Nggak masuk. iya Bu Mia, mari. Sebentar, ini ada yang kepencet. Iya Bu. Dek. Oke. Silakan. Masih di mute, Bu. Ini, Adek, sini Adek. Sebentar. Ya Bu. Gini mau bertanya Ibu mengenai tadi kan nggak dibuat aturan Ibu ya. Halo, Bu? Iya, Bu. Iya, Bu. iya. Masih ada Bu. Iya, katanya tadi kan nggak dibuat aturan, misalkan cara melukis atau menggambar atau merapikan mainan ya Bu ya. Nah, Iya. kalau yang saya alami di TK, itu anak kan biasanya suruh, ayo anak-anak kita rapikan mainan, baru dia dengar. Kalau tidak, anak itu kan biasanya harus kita kasih aturan dulu. Baru nanti dia jelasin, baru dia paham gitu. Kalau tidak kita kasih aturan kan nggak paham ya Bu ya kalau di TK seperti itu. Dari awal memberikan tahu aturannya seperti apa gitu. Ya, terima kasih Bu Mia untuk pertanyaannya. Mengenai tadi tidak ada aturan, tidak diatur atau tidak ada aturannya ya. Untuk kalau tadi dikatakan menggambar, betul bahwa anak-anak menggambar apa aja yang mereka inginkan, mewarnainya dengan warna apa saja yang mereka inginkan. Kemudian melukis, biasanya mereka mengulaskan cat dengan menggunakan kuas. Biasanya tidak membentuk suatu gambar tertentu, tapi menikmati warna. Kemudian kalau terkait dengan membereskan mainan ataupun juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan menerapkan disiplin mungkin ya, menerapkan disiplin pada anak, maka kita melakukannya tidak dengan memberikan aturan secara verbal, tapi kita memberikannya melalui lagu, melalui contoh, dan melalui pembiasaan. Jadi setiap hari ketika hendak membereskan mainan, setiap hari kalau di sekolah kita tuh setiap hari membereskan mainan tuh berarti ada 2 kali ya setiap harinya. Ada 2 kali, berarti kalau hari sekolah di sekolah kita tuh ada 4 hari dalam 1 minggu, berarti kalau 1 hari 2 kali dikali 4 hari ada 8 kali ya. Ya. Ada 8 kali ya dalam seminggu tuh. Dalam seminggu tuh ada 8 kali kita bernyanyi yang sama, kemudian kita mendahului membereskan mainan, kita mendahului sambil bernyanyi sambil kita membereskan mainan, sambil kita bernyanyi. Itu dilakukan sehari 2 kali, seminggu 8 kali. Dan anak terus-terusan melihat itu, terus-terusan mendengar lagu yang sama, terus-terusan melihat gurunya melakukan hal tersebut, maka anak yang paling malas sekalipun, mungkin dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan akan ikut melakukannya. Gitu.
Oke. Gimana Bu Mia? Bu Mia? Jadi nggak ada, jadi kita tidak apa ya, kadang-kadang kita sebagai orang dewasa ingin cepat gitu ya, ingin cepat. Aduh, udah Iya, dikasih pengen tahu. cepat ngaturnya gitu. Oh. Betul, udah dikasih tahu 1 kali, 2 kali, 10 kali udah dikasih tahu. Tapi kalau habis main kok berantakan mulu, diberesin juga enggak gitu kan. Memang kita seperti itu ya, tapi ya ternyata memang anak membutuhkan waktu untuk bisa menjalankan itu, dan terutama mereka membutuhkan suasana yang nyaman, yang mereka melihat kita membereskan mainan tuh kok kayaknya membereskan mainan tuh asik banget ya. Kok kayaknya si ibu itu beresin mainan kok kayaknya dia sambil nyanyi-nyanyi kayaknya enak ya gitu. Sehingga mereka mengikuti. Tapi kalau kita beresin mainannya, misalnya saya gitu ya, ibu-ibu ya di rumah mau beres-beres sambil ngomel-ngomel gitu, ini berantakan banget sih, ini kenapa sih nggak ditaruh di tempatnya kayak gitu, ya anak juga akan melihat bahwa, aduh itu kayaknya pekerjaan yang menyebalkan deh, aku mah nggak mau ngerjain pekerjaan yang kayak gitu. Oh, oke. Makasih Bu. Sama-sama. Oke. Ya, terima kasih Bu Mia. Oke. Wah, sepertinya seru sekali nih. Nggak terasa sudah jam 4:34. Oke, Bu. Masih ada pertanyaan lagi? Mungkin lain kali bisa disambung lagi ya Bu Ika ya. Sepertinya seru ini. Iya, betul Bu Lulu. Luar biasa. Saya baru tahu ternyata di Solo juga ada studinya ya. Ya, ada di Solo study groupnya. Iya. Oke. Baiklah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan nutup ya. Tapi sebelumnya mungkin ada closing atau penutup dari Teh Kenny. Ya, mungkin closingnya apa ya? Menjadi orang tua itu tidak mudah, menjadi guru juga tidak mudah. Gitu. Tapi kita yang diberi peran tersebut itu sudah peran yang sudah ditakar, peran yang sudah diukur oleh Yang Maha Memberi. Jadi Yang Maha Memberi itu sudah tahu bahwa kita tuh mampu untuk menjadi orang tua dan kita tuh mampu untuk menjadi guru. Itu tinggal kita ya menjadi terutamanya adalah dalam melakukan sesuatu, niat kita untuk kepentingan, kita melakukan sesuatu itu untuk kepentingan kita atau untuk kepentingan anak. Misalnya kita masukin anak ke les balet misalnya. Itu tuh untuk kepentingan diri kita atau untuk kepentingan anak. Jadi ditanyakan lagi niatnya seperti apa. Dan kemudian setiap hal ada waktunya. Setiap hal ada waktunya. Bisa berjalan ada waktunya. Bisa berbicara ada waktunya. Bisa menulis ada waktunya. Bisa membaca ada waktunya. Setiap hal ada waktunya. Hanya kita sebagai orang tua yang kadang-kadang ingin waktu yang lebih cepat. Tetapi seperti juga tanaman punya waktunya untuk tumbuh, untuk memperkuat akarnya, untuk memunculkan daunnya, bunganya, dan mematangkan buahnya. Punya waktunya sendiri. Kalau kita ingin mendapatkan buah pada saat akarnya belum kuat, tentunya kita bisa berpikir sendiri buah seperti apa yang akan kita dapat. Oke, baiklah. Terima kasih Teh. Kapan-kapan mungkin bisa ini lagi ya, belajar lagi dari Teh Kenny. Iya, saya insya Allah merasa senang dan merasa senang kalau misalnya bisa berbagi gitu. Baiklah, oke, terima kasih. Sebelum kita tutup acaranya, kita mau foto bersama dulu. Bapak Ibu mungkin bisa open